Halo Shalom, saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Biar anugerah damai sejahtera turun dalam kehidupan kita. Senang sekali kita boleh bergabung bersama di dalam khususnya Mutiara Malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan, buat kekuatan damai sejahtera-Mu atas kami. Kami ada hari ini karena semua anugerah Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Malam ini kami akan belajar akan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu turun atas setiap kami, untuk kami terima firman-Mu ya Bapa, dan dikuatkan sekali lagi. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi saudara yang terkasih, Tuhan itu sangat baik, ada amin. Tuhan itu yang senantiasa setia dalam pemeliharaannya. Biarlah anugerahnya melingkupi setiap kita. Hari ini saya akan men-sharekan akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai kuasa pengampunan. Sekali lagi, mengenai kuasa pengampunan. Betapa kita umat percaya, kita perlu punya yang namanya kuasa pengampunan. Kita harus punya yang namanya kerinduan untuk mengampuni Tuhan. Mari kita akan lihat, ada 5 kuasa pengampunan yang ajaib yang saudara dan saya kita harus mengerti itu supaya kita bisa melakukannya di dalam hidup ini. Yang pertama, kuasa pengampunan itu begitu sangat ajaib, sebab pengampunan menyingkirkan segala kegelapan. Sekali lagi saya mau berkata, pengampunan itu menyingkirkan segala kegelapan. 1 Yohanes 2 ayat yang 11 berkata, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara, kebencian itu bagaikan kegelapan yang membutakan mata rohani kita. Kebencian bahkan membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak bisa menangkap firman-Nya. Membenci sama artinya juga dengan menempatkan diri kita di dalam kegelapan. Lepaskanlah pengampunan seperti yang Tuhan perintahkan, maka mata rohani kita akan terbuka kembali, karena firman Tuhan adalah pelita yang menerangi jalan kita. Bahkan pengampunan menutup celah terhadap iblis. Ada amin saudara? Yes. Pengampunan itu menutup celah terhadap iblis. Kenapa pengampunan itu begitu penting? Karena sekali lagi pengampunan membersihkan segala kuasa kegelapan. Yang kedua, mengampuni juga berarti melepaskan hak. Saya mau berkata buat kita, saat Anda dan saya mengampuni, tanpa kita sadari bahwa engkau sebetulnya melepaskan hak. Ya, dalam Imamat 19 ayat 18 berkata, Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara, ini ayat sangat jelas berkata, dikatakan bahwa jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam. Ada amin saudara? Pengampunan memerlukan kerelaan kita untuk melepaskan hak. Hak menuntut balas, hak meminta keadilan, hak membela diri, dan sebagainya. Melepaskan hak bukanlah perkara yang senang. Saya tahu itu. Kenapa? Karena itu menyangkut ego kita. Tapi ketika kita rela melakukannya, sesungguhnya saat itu kita sedang mengizinkan Tuhan mengkikis kedagingan kita dan membawa kita pada tingkat kerohanian kedewasaan yang lebih tinggi. Ada amin. Yang ketiga, betapa pengampunan ada kuasa. Karena pengampunan adalah pintu menuju mujizat. Sekali lagi, pengampunan adalah pintu menuju mujizat. Dalam Markus 11 ayat 20 hingga 26, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang doa, bahwa kita memiliki kuasa memindahkan gunung jika kita percaya. Nah, tetapi saudara, ada hal yang jauh lebih penting. Ya, ada hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Mari kita buka Markus 11 ayat 25 hingga ayat yang ke-26.
Markus 11 ayat 25 hingga ayat 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, perhatikan betapa sebelum kita masuk kepada hadirat Tuhan, kita harus mau mengampuni. Amin, saudara. Kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan, bahkan semua perasaan negatif yang kita simpan itu sebetulnya adalah dosa. Oleh karena itu lebih baik yaitu kita harus buang. Katakan amin. Lebih baik kita bersihkan hati kita. Sebab dosa adalah penghalang jawaban doa. Oleh sebab itu Tuhan mau agar kita mengampuni. Katakan sama-sama, aku mau mengampuni. Yes, amin. Bukan semata-mata demi orang yang bersalah pada kita, tetapi sesungguhnya demi diri kita sendiri. Kita tak akan bisa menyembah Tuhan dan beriman dengan bulat atau tekad jika kita menyimpan kebencian atau kemarahan kepada seseorang. Sebab hanya orang yang bersih dan suci hatinya saja yang bisa melihat Allah. Ada amin, saudara? Dalam Matius berkata, berbahagialah engkau yang suci hatimu, sebab orang yang suci hati akan bisa melihat Allah. Tetapi ketika kita tidak bersedia mengampuni, itu sama halnya dengan kita meletakkan blok atau penghalang antara kita dengan Tuhan. Itu berarti bahwa ada yang menghalangi doa kita. Ada yang menghalangi setiap doamu. Jadi jika engkau mengharapkan mujizat dari Tuhan, saya mau berkata, lepaskan pengampunan. Ada amin. Yes. Bahkan malam ini saya mau berkata untuk hubungan suami istri. Mari belajar suami istri saling mengampuni. Ada amin, saudara. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Yes. Terpujilah nama Tuhan. Sebab apa, saudara? Karena pengampunan itu punya kuasa yang luar biasa. Jika malam hari ini di antara saudara yang join live, di antara Anda menyimpan kebencian, menyimpan kemarahan, dengan rendah hati saya mau berkata, mari lepaskan pengampunan. Karena ketika engkau lepaskan pengampunan, engkau sendiri yang mengalami keuntungan. Ada amin, saudara? Yang keempat, mengampuni adalah sebuah refleksi dari kerendahan hati. Jadi ketika Anda saudara umat percaya, dimanapun kau berada, ketika engkau mengampuni, itu sebetulnya tanda bahwa engkau orang yang rendah hati. Ada amin, saudara? Demi kita Tuhan Yesus bahkan dia meninggalkan sorga, tempat ia bertahta sebagai raja di atas segala raja. Dengan segala keberadaannya, Tuhan Yesus turun ke dunia. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menjadi hamba. Bahkan Alkitab berkata sampai bahkan dia mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk dosamu dan dosaku. Agar engkau dan saya, kita mendapat sebuah hidup yang kekal. Agar engkau dan saya menerima sorga. Saudara bayangkan, tanpa kerendahan hati Tuhan, kita tidak akan bisa menikmati hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Ibrani 2 ayat 11 berkata, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Saudara perhatikan betapa luar biasanya kuasa pengampunan.
Jadi malam hari ini jika ada di antara engkau yang masih menyimpan di dalam hatimu sakit, ya, atau kemarahan, atau benci, saudara, saya mau berkata, dalam nama Yesus, biar engkau boleh lepaskan pengampunan bagi siapapun. Amin, saudara. Mari kita belajar meneladani Yesus, meneladani kerendahan hatinya, untuk belajar bisa mengampuni. Sekali lagi saya mau berkata, mari belajar rendah hati. Rendah hati itu berarti apa? Rendah hati itu berarti bahwa kita atau Anda dan saya tidak mempertahankan posisi atau kedudukan kita, dan juga tidak menuntut orang lain untuk mengakui siapa kita. Orang yang rendah hati, dia tidak akan minta dihormati dan dihargai, tetapi justru dia akan mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Haleluya. Anda mau belajar mengampuni? Anda mau belajar rendah hati, sahabat Tuhan? Saya berdoa malam ini juga, biar ada hujan kasih dan kekuatan Tuhan mengirim atau turun dalam hidupmu, menjadikan engkau mampu dan sangat bisa untuk mengampuni. Dalam Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara, mari kita belajar dari hidup Yesus. Yesus adalah pribadi yang rendah hati, dan bahkan dia adalah pribadi yang suka memberi pengampunan. Biar kita belajar dari kerendahan hatinya, dan kita juga menjadi orang yang suka mengampuni. Katakan amin. Haleluya. Yang kelima, ini penting. Mengampuni adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata, mengampuni adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ada pengecualian dalam pengampunan. Perkara besar atau kecil, kemarahan biasa atau luka yang dalam, kejahatan kecil atau pengkhianatan besar, posisi dan status kita sebagai anak Allah mengharuskan kita untuk bersedia mengampuni. Katakan yes, katakan amin, haleluya. Kita anak raja, ya, so kita harus juga punya mental anak raja. Anda dan saya anak raja, kita harus punya karakter sebagai anak raja. Mengampuni adalah sifat Allah, saudara. Jika roh Allah ada pada kita, maka kita juga pasti memiliki hati yang bersedia dan bisa mengampuni. Memang bukan hal yang instan, ya. Ketika contohnya saudara disakiti, langsung cepat mengampuni. Pengampunan perlu waktu, yes. Tetapi ingat, pengampunan berbicara hati. Engkau harus memulainya dari hati. Engkau harus melakukan, dan saya mau berkata, engkau harus buat keputusan. Keputusan ada di dalam tanganmu. Apakah engkau mau mengampuni atau tidak? Tetapi Tuhan berkata, mengampuni itu harus. Setiap orang perlu waktu yang berbeda-beda untuk bisa mengatasinya. Ya, semua tergantung seberapa jauh Anda merelakan mau diproses oleh Tuhan. Saya akui sekali lagi, kadang-kadang kita tidak bisa menerima mengapa orang bisa menyakiti dan merugikan kita. Bahkan seakan-akan hidupnya baik-baik saja, sementara kita harus menanggung penderitaan karena ulahnya. Ya, kadang-kadang manusia, saya pribadi berpikir seperti itu. Tetapi malam ini saya berkata, di dalam pengampunan Tuhan berurusan, ya. Tuhan itu berurusan dengan kita pribadi. Tuhan tidak perlu berurusan dengan mereka. Tetapi ketika engkau berani membuat keputusan untuk mengampuni, sebetulnya Tuhan sedang berurusan dengan engkau pribadi. Haleluya, amin, amin. Yeremia 17 ayat 10 berkata apa? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi saudara perhatikan bahwa akulah Tuhan. Tuhan itu adil, saudara. Saya mau berkata, bagi sesiapa engkau yang hari ini sakit hati, saya mau berkata, cepat lepaskan pengampunan. Karena pihak kita, bagian kita adalah apa? Tuhan mau kita melakukan bagian kita, yaitu apa? Lepaskan pengampunan.
Dan Tuhan tidak pernah tutup mata, saudara. Tuhan adil. Kalau seandainya memang engkau yang benar, tenang saja, pembelaan akan menjadi bahagianmu. Tapi ketika engkau salah, engkau sendiri juga harus rendahkan hatimu. Haleluya, ada amin. Mari kita belajar. Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan adil. 2 Tawarik 6 ayat 30 berkata, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Apapun masalahnya, siapapun yang bersalah, malam hari ini saya mau berkata, siapapun yang terluka, mengampuni adalah urusan pribadi setiap pribadi dengan Tuhan. Ada amin, katakan ye ya. Ketika engkau benar-benar rindu mau dibawa Tuhan semakin naik, perkara yang satu ini begitu penting. Biar sepanjang perjalananmu dengan Tuhan, engkau menjadi pribadi yang cepat mengampuni. Bahkan saya mau berkata, pengampunan itu bukan 1-2 kali, tetapi engkau harus mengampuni tiap-tiap saat. Alkitab mencatat 70 kali 7. Jadi itu sebuah tanda Tuhan mau memperingatkan kita, buatlah atau lepaskan pengampunan tanpa berkesudahan. Sebab apa, saudara? Kita manusia. Kita tidak luput dari kesalahan. Anda sendiri juga bersalah. Saya yakin Anda sendiri juga mau diampuni. Ya, ketika apa yang kita mau tuh orang lain buat, lakukan untuk orang lain. Nah, sekarang kita lihat sekali lagi betapa mengampuni itu penting. Ya, saya memberikan kesimpulan 3 poin yang sangat penting. Betapa pengampunan penting. Catat, saudara. Yang pertama, tanpa kita mengampuni, ingat, dosa kita juga tidak diampuni oleh Bapa di sorga. Wow. Tanpa engkau mau membuat keputusan mengampuni, saudara, engkau sendiri juga akan mengalami yang namanya Bapa di sorga tidak mau mengampuni engkau. Yang kedua, betapa pengampunan itu penting. Ya, sebab apa, saudara? Sebab persembahan kita tidak akan diterima oleh Tuhan. Sekali lagi, persembahan kita tidak diterima oleh Tuhan. Saudara bayangkan, betapa pengampunan itu sangat amat penting. Betapa pengampunan itu begitu sangat penting dalam hidup kita. Ya, saudara, sebab tanpa pengampunan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Matius 5 ayat yang ke-25. Alkitab berkata, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Wow, di sini jelas sebuah perintah berkata, segera berdamai. Ada amin, anak raja. Jadi ketika engkau punya hubungan yang sedang rusak, engkau punya masalah dengan hubungan sesamamu, mari cepatlah berdamai. Ada amin. Yeah, haleluya. Supaya hidupmu juga akan mengalami sebuah kemerdekaan. Hidupmu akan mengalami kebebasan. Ya. Yang ketiga, betapa pentingnya pengampunan. Yang ketiga, sebab pengampunan itu membuat kita cepat sembuh. Saudara tahukah bahwa orang-orang yang tidak mau mengampuni akan punya kecenderungan besar mengalami sakit penyakit. Ya, dalam beberapa tahun yang lalu saya pernah mengkonselingi seorang ibu, saudara. Ibu ini sudah agak tua dan dia punya kanker. Dan waktu saya tanya, khususnya hari itu saya terdorong tanya, apa yang membuat ibu begitu sakit parah? Adakah ibu simpan sakit hati? Dia berkata iya. Dan dia sakit hati dengan anaknya, saudara. Saudara, waktu hari itu ketika kami berdoa dan kami tuntun dia untuk melepaskan pengampunan,
di dalam anugerahnya, tidak lama kemudian dia sembuh. Saudara bayangkan betapa kuasa pengampunan itu membawa kesembuhan. Bahkan betapa mengerikannya ketika kita tidak bisa mengampuni sesama kita. Dia akan mendatangkan penyakit, saudara. Haleluya. Ada satu tulisan ya, saya petik dari Beautiful Word. Sela Irin, dia berkata, mengampuni adalah proses yang memerlukan waktu dan pengorbanan. Tetapi akhir segala proses menyakitkan yang kita alami, kita sendirilah yang akan memetik hasilnya, menerima berkatnya, dan menikmati hidup dalam kemuliaannya. Haleluya. Mulai malam ini saya dorong sama-sama buat deklarasi. Katakan, saya bisa mengampuni sebab Tuhan memampukan. Saya bisa mengampuni sebab Tuhan yang memampukan. Ada amin, saudara? Pengampunan itu ajaib. Bahkan saya mau berkata, mengampuni itu indah. Yes, harus jadikan sebuah moto dalam hidup kita. Kita harus berani mau berkata, mengampuni itu indah. Saya tutup perenungan mutiara malam hari ini. Kita akan baca dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ini berbicara mengenai kasih. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Perhatikan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Haleluya. Malam hari ini, mari saudara renungkan dalam hatimu, meteraikan dalam rohmu bahwa kita harus belajar ekspresikan kasih. Dikatakan ayat 7 jelas berkata, kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Biarlah damai sejahtera Allah turun dalam hidup kita malam ini. Malam ini saya tergerak untuk berdoa untuk sesiapa engkau yang secara khusus engkau bermasalah dengan hatimu. Bahkan engkau sedang mengalami kecewa, engkau mengalami sakit hati. Mari saudara, engkau angkat tangan dimanapun engkau berada. Mari imani semua yang doa atau yang saya doakan. Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengalami kecewa, mengalami sakit hati, mengalami kepahitan, oleh karena apapun alasannya. Hamba berdoa biar Engkau berikan roh yang baru ya Tuhan, untuk mereka boleh melepaskan kuasa pengampunan, mengampuni semua orang yang menyakiti mereka, mengampuni semua orang yang membenci mereka, mengampuni semua orang yang pernah melukai hidup mereka. Oh, kiralaya shikaratayaku, kiralamaya shikiria karataya shi, ikaralabakara bakarataya sikiria karataya shi, ikaralabaya shikiria karataya shi, ikaralababaya shikiria karataya bu. Hamba percaya Tuhan, biar mereka dimampukan. Hamba percaya mereka bisa karena Roh Kudus, sekalipun secara daging tidak mampu. Tapi hari ini, malam ini, saat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, hujani mereka dengan cinta sorgawi, sehingga mereka akan bisa mengampuni orang lain sangat cepat.
Oh, terima kasih Tuhan. Kami perlu kasih sorgawi, kasih yang bisa menutupi segala hal, kasih yang bisa bahkan percaya segala sesuatu, kasih yang bisa bahkan mengharapkan segala sesuatu, sabar menghadapi segala sesuatu. Beri kami kasih itu. Hamba berdoa bahkan khususnya untuk hubungan suami istri ya Tuhan, malam hari ini hujani mereka dengan perlindungan dari Tuhan. Proteksi mereka ya Bapa di sorga. Biar setiap mereka yang bahkan saat ini mereka terluka oleh karena hubungan suami istri atau hubungan siapapun, damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Mereka menjadi orang yang lebih dari pemenang. Mereka menjadi orang-orang yang tahan banting. Mereka punya jubah yang baru sebab ada anugerah Tuhan yang turun melingkupi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh ajaib. Kami terima berkat dan anugerah yang dari Tuhan. Kami merdeka dan kami sudah dibebaskan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. 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 God bless you.